Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik yang dirahmati Allah. Melanjutkan sharing kita kemarin. Setelah kemarin kita sharing tentang tips memilih rumah terapi, rumah herbal yang aman, dilanjutkan dengan video kedua, menjaga pola makan untuk kesehatan tubuh. Untuk sharing yang ketiga, kita akan memberikan tips-tips bagaimana cara memilih herbal yang tepat, yang aman, dan berkhasiat. Sahabat sehat holistik yang berbahagia dimana Anda berada, ketika berbicara herbal, ibarat kita memasuki hutan belantara, di mana di sana gelap, banyak pohon-pohonan yang lebat, sehingga ketika kita tidak memiliki panduan, bisa-bisa kita akan tersesat, karena memang banyak sekali herbal, banyak produk-produk herbal, banyak yang menawarkan herbal dengan khasiat ini, khasiat itu, manfaat ini, manfaat itu, tapi kita tidak bisa memilah, tidak bisa memilih bagaimana cara memilih herbal yang baik. Nah, saat ini kita akan coba sharing bagaimana cara memilih herbal yang baik. Yang pertama, sebelum memilih herbal, kita harus tahu diagnosa dulu. Ketika kita ada keluhan, maka kita datang ke terapis untuk dibantu diagnosa. Yang pertama, diagnosa lidah, bisa dengan diagnosa lidah. Nah, kemarin kita sudah berikan terkait dengan pola makan, terkait juga dengan lidah. Nah, terkait pola makan, terkait lidah, nanti juga akan terkait sama herbal apa yang cocok. Kemarin kita sampaikan bahwa sifat tubuh manusia pada dasarnya secara sederhana dibagi menjadi dua, yaitu panas dan dingin. Sebenarnya ada 4 atau mungkin 5 atau 6, cuma biar lebih mudah dipahami, kita yang sederhana dulu, yaitu ada 2, yang satu dingin, yang kedua adalah panas. Nah, terkait ketika sifat tubuh kita dingin, lidah kita berwarna putih, berwarna pucat, ada selaput putih tipis seperti ini. Bismillah. Nah, jika lidah warna pucat seperti itu, maka untuk pola makannya kemarin adalah yang sifatnya panas, karena lidah pucat, selaput putih menunjukkan bahwa tubuh kita dingin. Nah, terkait herbal juga sama. Ketika sifat tubuh kita dingin, maka diperlukan herbal yang sifatnya panas. Nah, sebaliknya, ketika sifat tubuh kita panas, diberikan herbal yang sifatnya dingin. Karena apa? Ketika sifat tubuh kita dingin, diberikan herbal yang sifatnya dingin, nanti bukan hanya melemahkan tubuh, bukannya memperbaiki kesehatan, justru malah memperparah keluhan. Sehingga sering terjadi ketika salah herbal, bukannya semakin baik, malah semakin ngedrop, semakin parah. Nah, itu yang perlu diperhatikan, bahwa secara fitrah kemarin kita sampaikan bahwa ketika dingin, ya, ketika dingin kita mencari kehangatan, mencari selimut, cari api untuk mendekatkan dengan api supaya hangat, terus cari matahari, berjemur sehingga tubuh kita menjadi hangat. Nah, ketika tubuh kita dingin, kita mencari kehangatan. Ketika sifat tubuh kita dingin, diberikan herbal yang sifatnya hangat, sifatnya panas. Nah, sebaliknya, ketika sifat tubuh kita panas, maka diperlukan herbal yang sifatnya dingin. Lah, disinilah maka sebuah herbal harus tahu sifatnya, tahu komposisinya, tahu peruntukannya.
Bagaimana sifat herbal ini? Oh, sifat herbal ini sifatnya dia dingin, karena banyak kandungan herbal yang sifatnya dingin. Berarti dia tidak cocok untuk mereka yang lidahnya merah, sifat tubuhnya panas. Karena saya koreksi, cocok untuk mereka yang tubuhnya panas, sifat lidahnya merah. Nah, sebaliknya ketika herbal itu komposisinya panas, banyak herbal yang panas, maka herbal itu hanya cocok untuk mereka yang lidahnya pucat, warnanya putih, ada selaput putih tipis, yang tubuhnya dingin. Ketika nanti terbalik, ya, sudah tubuhnya panas, dikasih herbal yang sifatnya panas, lah nanti akan melemahkan tubuh, bahkan merusak tubuh atau memperparah keluhan. Sama juga ketika sifat tubuhnya dingin, diberi herbal yang sifatnya dingin, nah nanti juga akan melemahkan tubuh. Nah, maka dari itu hati-hati dalam memilih herbal, karena herbal itu walaupun namanya herbal, juga secara jangka panjang nanti juga akan memiliki efek samping, kontraindikasi ketika untuk peresepannya tidak tepat. Nah, demikian juga ketika untuk komposisi, untuk membuat sebuah komposisi herbal harus paham betul sebuah herbal. Karena ketika tidak paham, nanti komposisi yang dihasilkan juga akan tidak tepat, akan morat-marit. Nah, sebagai misal ketika membuat minuman beras kencur umpamanya, ya secara sederhana beras kencur. Ketika beras niku sifatnya dingin, kencur sifatnya hangat, ketika nanti komposisinya sama, jumlahnya komposisi sama, nanti netral, akan menghasilkan sifat herbal yang netral, jamu beras kencur yang sifatnya netral. Tapi ketika berasnya lebih banyak dibandingkan kencurnya, maka kencurnya nanti akan netral, sehingga herbalnya bersifat sejuk atau bersifat dingin. Nah, kebalikannya ketika kencurnya terlalu banyak, nanti akan bersifat panas, sehingga tidak bisa menetralisir sifat dinginnya beras, sehingga tidak matching, istilahnya tidak seimbang. Makanya ketika kita membuat beras kencur harus tahu berapa kencurnya, berapa berasnya. Nah, kalau kita umpamakan seperti membuat masakan nasi pecel, ibarat kita membuat obat seperti membuat masakan nasi pecel umpamanya. Di situ sudah dipakemkan, sudah diberikan ancer-ancer berapa lomboknya, berapa gulanya, berapa garamnya, ya. Terus berapa bumbu yang lainnya, jeruk, daun jeruk, kencur dan sebagainya. Ketika tidak seimbang, tidak sesuai komposisi, nah nanti juga tidak akan jadi sebuah resep pecel, karena terlalu garam, terlalu asin, terlalu banyak gula, nanti pecelnya juga manis. Ya, ketika terlalu banyak kencurnya, terlalu banyak jeruknya, rasanya juga nggak akan jelas, tapi harus seimbang. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita pahamkan. Nah, maka di sini untuk meramu sebuah herbal tidak sembarang orang bisa meramu, perlu ilmu, ya, perlu ilmu untuk meramu sebuah herbal. Nah, di sini yang jadi masalah ketika kita dihadapkan dengan iklan yang marak. Ya. Ini obat saya, ya, paling ampuh, paling mujarab untuk semua penyakit. Nah, itulah bedanya antara seorang penjual obat dengan seorang herbalis. Karena ketika seorang penjual obat, bagaimana caranya, yang penting produk saya laku, saya dapat uang. Itu nanti bermasalah apa tidak, berkhasiat apa tidak, saya tidak akan mengurus. Tetapi ketika seorang herbalis meresepkan sebuah resep herbal, dia akan berpikir apakah herbal saya nanti aman enggak untuk pasien? Apakah herbal nanti akan mengobati atau memperbaiki keluhan, atau nanti akan memperparah keluhan? Ketika nanti memperparah keluhan, tidak akan saya berikan. Karena apa? Urusannya bukan cuma sekedar obat saya laku, tapi urusannya nanti
tanggung jawab kita baik di dunia sampai di akhiratnya kelak. Karena apa yang kita lakukan hari ini tentu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Termasuk meresepkan herbal. Ketika saya meresepkan herbalnya menurut saya salah, menurut diagnosa salah, tapi tetap saya berikan, berarti saya mendolimi orang. Ketika saya mendolimi orang, pasti nanti di akhirat saya juga akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan terhadap si fulan sesuai dengan amanah yang saya berikan kepada kamu untuk mengobati. Ketika kamu berikhtiar memberikannya betul, urusanmu selesai. Tapi ketika kamu berbuat zalim, akibat kecerobohanmu kamu mencelakakan si fulan, maka kamu pertanggungkan jawab dulu di hadapan saya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan itu bermanfaat, sehingga niat kita mencari kesembuhan sesuai dengan jalan yang kita ikuti. Jangan sampai niat kita sudah betul, cuma di jalannya tidak betul, sehingga bukannya kesembuhannya kita dapat, ternyata malah sakit yang lebih parah yang kita dapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bila mana ini bermanfaat, silahkan bagikan, share, like, and subscribe, sehingga akan lahir video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan tentang penanganan sebuah keluhan berdasarkan herbal, berdasarkan pola makannya, termasuk pantangan-pantangan apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.